Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi, oleh saya sendiri, I Gusti Ayu Madisri Rahayu SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Klungkung, SMKN 1 Klungkung. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berdirinya Taman Siswa pada tahun 1920 oleh Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Pendidikan yang awalnya hanya ditujukan untuk sekelompok golongan dengan tujuan kepentingan kolonial Hindia Belanda dialihkan menjadi pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. 3. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Lalu, bagaimana filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang menuntun kodrat anak. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah menuntun sekekuatan kodrat anak. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun tidak dapat dilakukan dengan paksaan. Menuntun menurut KHD justru mendorong anak menemukan kemerdekaan belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak bergantung kepada orang lain. Akan tetapi, bersandar atas kekuatan sendiri. Dalam menuntun sesuai kodrat anak, pendidik diibaratkan seperti petani. Petani dapat merawat, menyiram, dan memberi pupuk pada tanaman. Namun, jika kodratnya adalah padi, maka hasilnya pun akan menjadi padi. Demikian pula dengan murid. Pendidik tidak dapat mengubah kodrat murid, melainkan hanya menuntun tumbuhnya untuk memperbaiki laku hidupnya. Ada 3 hal dalam menuntun menurut KHD. Yang pertama, ingarso sung tulodo, artinya di depan. Pendidik di depan harus menjadi tauladan bagi murid. Yang kedua, ingma dia mangun karso, artinya di tengah-tengah. Bagaimana posisi pendidik ini di tengah-tengah harus mampu membangun semangat murid dalam belajar. Yang terakhir adalah tutfuri handayani, yang artinya di belakang, di mana posisi pendidik di belakang ini adalah mampu memberikan dorongan bagi murid untuk maju jauh ke depan. Nah, bagaimana dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Menuntun kodrat anak juga perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan fisik maupun sosio, di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kondisi zaman pada saat anak bertumbuh. Proses menuntun kodrat anak akan lebih maksimal jika disesuaikan dengan kondisi alam tempat anak tinggal, dan juga kondisi sosiokulturalnya, sosial budaya, serta norma-norma yang ada di lingkungan alam anak tinggal menjadi kodrat anak yang perlu dituntun untuk ditebalkan. Dalam prosesnya, anak akan bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan lain saat mereka berpindah tempat. Contoh yang paling sederhana adalah pindah sekolah. Untuk itu, KHD mengingatkan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Nah, kata barang yang dimaksud adalah budaya asing yang kita temui.
kita diminta untuk menyesuaikan dengan budaya yang kita miliki. Potensi sosiokultural alam tempat anak tinggal dapat dijadikan sumber belajar yang bermakna. Apa refleksi perubahan yang saya rasakan? Setelah saya mempelajari modul ini, saya semakin merasa yakin bahwa panggilan menjadi guru itu adalah tugas yang mulia. Saya sangat yakin sekali dengan hal itu. Guru menentukan peradaban bangsa. Menjadi guru yang baik bukanlah hal yang mudah, dan ini saya sangat yakin dan kita semua mengalaminya, di mana menjadi guru yang baik bukanlah hal yang mudah. Karena jika saya mengajarkan hal yang salah atau yang tidak benar, maka saya dapat menghancurkan peradaban bangsa. Saya dapat menghancurkan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, saya harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana saya berada, untuk mendidik murid secara holistik dan kontekstual. Saya belajar dan mengajar dengan menggunakan berbagai sumber, terutama untuk keilmuan yang saya ajarkan, yaitu matematika. Saya harus mencari cara agar pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang bermakna, yang tentunya dapat berguna bagi masa depan murid-murid saya. Selama ini saya selalu meyakini bahwa setiap anak spesial. Setiap anak sudah mempunyai bakat, minat, serta karakter mereka sendiri. Setelah saya belajar pada modul ini, saya semakin yakin bahwa apa yang saya yakini selama ini adalah benar. Bahwa apa yang telah saya lakukan selalu berpihak pada murid. Hanya saja, saya harus meningkatkan keyakinan saya dan kemampuan diri saya dalam mengimplementasikannya, agar apa yang menjadi tujuan dalam pendidikan dapat tercapai. Lebih-lebih dapat mereka manfaatkan untuk hidup mereka. Saya sangat bersyukur memiliki rekan sejawat yang selalu mensupport apa yang saya lakukan dalam inovasi pembelajaran. Bersyukur memiliki kepala sekolah yang siap mensupport fasilitas yang saya butuhkan. Serta sangat bersyukur memiliki murid-murid yang sangat cerdas, kreatif, dan dapat menyesuaikan diri dengan siapa mereka belajar dan di mana mereka belajar. Sehingga apa yang saya yakini bahwa setiap anak adalah spesial memang benar adanya. Tinggal bagaimana saya sebagai guru mampu melaksanakan tanggung jawab saya dalam memoles hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, berikut kegiatan yang telah saya lakukan sebelum saya mengikuti pendidikan CGP ini. Dari foto-foto itu, saya melakukan kegiatan A Journey of Limit, di mana materi yang harus saya ajarkan itu sangat-sangat abstrak. Saya pada waktu itu hanya berpikir bagaimana agar anak-anak tidak bosan di dalam kelas. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya mengakomodasi gaya belajar mereka yang berbeda, tingkat pengetahuan yang mereka berbeda. Kemudian saya baca beberapa referensi dan saya menemukan satu referensi yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang tentunya juga memanfaatkan teknologi sebagai kodrat zaman mereka. Teknologi yang terdekat dengan mereka saat itu adalah smartphone. Saya menggunakan smartphone untuk mengajak mereka mengeksplorasi bahan ajar, menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memecahkan kode-kode sandi yang saya berikan, di mana mereka harus berpetualang setelah mendapatkan kode sandi tersebut. Untuk gaya belajar pun saya fasilitasi. Bagi anak yang suka membaca, yang menggunakan gaya belajar visual, mereka saya arahkan ke perpustakaan dan membaca dari web-web yang disediakan. Mereka bebas memilih dan mengeksplor bahan ajar, bahan belajar yang harus mereka tentukan. Dan setelah membaca modul ini, saya menjadi semakin yakin bahwa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid saya. Di mana pada awalnya saya ragu, apakah ini benar? Apakah sesuai dengan tuntutan? Apakah sesuai dengan kebutuhan murid saya? Setelah saya membaca modul 1.1 ini dan belajar bersama Bapak Fasilitator, Bapak Instruktur, para pengajar praktik, saya semakin meyakini bahwa apa yang telah saya lakukan sesuai dengan kebutuhan anak saya.
sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan sebagai refleksi dari modul 1.1 ini. Terima kasih, salam, dan bahagia.